Renungan Harian Katolik, Selasa 30 Agustus 2022. Kita dipanggil menjadi manusia rohani. Roh jahat tunduk kepada Yesus. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kita dipanggil menjadi manusia rohani. Jemaat Korintus yang dipanggil. Sejak awal surat, Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Kepada mereka hikmat keselamatan Allah telah dinyatakan. Hikmat itu tersembunyi bagi para penguasa, tetapi disediakan bagi mereka yang percaya, seperti jemaat Korintus ini. Mereka pun telah menerima rohnya, maksudnya mengetahui hal-hal terdalam dari Allah. Jemaat Korintus sungguh beruntung menerima karunia tersebut. Maksud manusia rohani. Paulus menjelaskan maksud manusia rohani. Pertama, manusia rohani adalah orang yang mengajar dan berkata-kata berdasarkan hikmat roh Allah. Kedua, ia memahami hal-hal rohani dan menilai segala sesuatu berdasarkan hikmat Allah, tanpa khawatir atas penilaian manusia. Ketiga,
Ia tidaklah seperti manusia duniawi yang menganggap hikmat Allah sebagai kebodohan karena tidak dapat memahaminya. Manusia rohani dapat mengapresiasi hikmat dan penyertaan Roh Allah melalui semua aspek kehidupannya secara nyata. Renungan Bacaan Injil. Roh jahat tunduk kepada Yesus. Yesus mengusir roh jahat. Kehadiran Yesus mengungkapkan kehadiran roh jahat yang merasuki seseorang di rumah ibadat tersebut. Menarik untuk dicermati, cukup aneh selama ini roh jahat tenang-tenang saja di dalam rumah ibadat itu. Namun ketika Yesus datang, roh jahat itu kini menjadi gelisah. Dengan kuasanya, Yesus mengusir roh jahat itu. Jika kita percaya kepada Yesus, kita pun tidak perlu takut kepada roh jahat. Justru roh jahatlah yang takut kepada kita. Namun jika kita masih takut pada roh jahat, itu membuktikan bahwa kita belum sepenuhnya percaya dan berserah diri kepada Yesus. Yesus menolak kesaksian roh jahat. Yesus tidak memperbolehkan roh-roh jahat untuk berbicara, meski mereka mengenal Dia. Mereka bahkan menyapa Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus membentaknya untuk tidak berbicara. Yesus menolak kesaksian setan dan roh-roh jahat karena kesaksian mereka tidak lahir dari kesadaran dan sukarela. Mereka tidak mau hidup berkenan kepada Allah. Kita yang sudah mengenal Yesus melalui Injil, apakah kita mau sungguh bersaksi dan hidup berkenan kepadanya? Takjub mendengar khotbah Yesus. Orang banyak takjub mendengar khotbahnya. Takjub karena secara mencolok, ajaran Yesus berbeda dengan khotbah para pemimpin agama Yahudi yang selama ini mereka dengar. Ketika orang banyak melihat bahwa roh-roh jahat tunduk kepada Yesus, mereka semua menjadi takjub. Namun demikian amat disayangkan, orang banyak hanya sekedar takjub dan memperbincangkan kejadian tersebut. Tidak ada tanda-tanda jelas mereka menjadi percaya dan mengikuti Yesus. Kita di masa kini tidak memiliki kesempatan mendengar dan melihat mukjizat Yesus. Namun Yesus pernah berkata, "Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat." Apakah kita memilih respon yang lebih baik daripada orang-orang banyak itu? Apakah kita mau percaya kepadanya walaupun tidak melihat Dia? Atau apakah kita masih menuntut mukjizat atau dikabulkan permohonan terlebih dahulu, baru percaya kepadanya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjawab panggilan-Mu menjadi manusia rohani, yang mengenal hikmat-Mu dan menjalankannya secara nyata di kehidupan kami. Kami sungguh percaya sehingga kami juga berkuasa atas roh jahat, yaitu menolak pengaruh buruk dan mengusir roh-roh jahat itu. Amin.